Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, NIM 2115035. Baiklah, pertanyaan pertama, jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 24 country. Yang pertama, learning to know. Artinya ialah bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Yang ketiga, learning to be, artinya itu pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Dan yang keempat yaitu learning to live together, yaitu menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain berdasarkan identitas internasional. Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Setiap negara mempunyai identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri khas yang dapat membedakan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Contoh identitas Indonesia itu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau, 740 suku, berbagai macam bahasa, kebudayaan, dan kuliner tradisional terbanyak. Indonesia sebagai negara agraris, dan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti gunung, sungai, laut, dan sebagainya. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur terbentuknya negara, yang pertama itu rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada di dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kekuasaan itu disebut sebagai kedaulatan. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan mengapa negara membutuhkan konstitusi. Konstitusi sebuah negara diperlukan karena konstitusi adalah sebuah dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara. Titik analoginya adalah apabila negara tidak memiliki konstitusi, maka seperti sebuah rumah tanpa pondasi. Titik konstitusi paling tinggi untuk negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, undang-undang dan seterusnya. Baiklah, nomor 9. Jelaskan 3 pandangan hubungan negara dan warga negara. Yang pertama itu, negara dapat berdiri jika ada rakyat yang tinggal di dalam negara tersebut. Yang kedua, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Baiklah, pertanyaan terakhir, gambarkan bagian struktur ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar. Susunan
Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen terdiri dari badan legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Badan eksekutif yaitu Presiden, badan yudikatif yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Setelah diamandemen, badan yudikatif pun berubah menjadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Alasan DPA dibubarkan yaitu beberapa faktor, diantaranya lembaga tersebut tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintah sehingga sangat tidak efisien. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.